Sahabatnya yang beriman menjawab perkataan tersebut dalam firman Allah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Sahabatnya yang mukmin menjawab perkataan tersebut seraya memberi nasihat kepadanya. Selain itu juga mengingatkannya atas perbuatannya yang kufur dan sombong. Apakah kamu ingkar kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, yaitu menciptakan asalnya dari tanah. Penciptaan asalnya merupakan sebab bagi penciptaan dirinya, sehingga penciptaan yang pertama tersebut juga merupakan penciptaan baginya. Allah lah yang telah menciptakan makanannya, juga makanan hewan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, juga makanan tumbuhan yang berasal dari air dan tanah. Makanan tersebut kemudian berubah menjadi darah, dan sebagian darah tersebut berubah menjadi tetes manis sebagai sarana penciptaan. Selanjutnya Allah menciptakan dirimu sebagai manusia sempurna, yang lengkap bentuk dan anggota tubuhnya. Firman Allah, sawaka, bermakna melengkapi dan menyempurnakanmu menjadi manusia utuh dalam kondisi seperti para laki-laki pada umumnya. Sahabatnya yang beriman tersebut menyifati pemilik kebun sebagai orang yang kafir kepada Allah dan mengingkari nikmat Allah karena telah meragukan hari kebangkitan. Ia juga kemudian mengingatkan tentang kewajiban beriman kepada Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Mengapa ketika kamu masuk ke kebunmu dan terkagum-kagum melihat isinya, kamu tidak memuji Allah atas segala nikmatnya yang telah Dia berikan kepadamu dan atas harta melimpah serta anak-anak yang Dia anugerahkan kepadamu dan tidak diberikannya kepada orang lain? Hendaklah kamu mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hal ini menjadi bukti atas penghambaanmu kepada Allah dan pengakuanmu atas kelemahanmu. Oleh sebab itu, sebagian tokoh salaf berkata, siapa yang senang dan kagum dengan kondisi harta atau anaknya, hendaklah dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah ini semua terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sebagai pelaksanaan dari ayat ini, hal ini juga berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidaklah Allah menganugerahi hambanya keluarga, harta, atau anak, kemudian hamba tersebut berkata, Masya Allah la quwata illa billah, kecuali hamba tersebut tidak akan melihat keburukan pada nikmat tersebut kecuali kematian. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta karun surga, yaitu bacaan La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan karena Allah. Selanjutnya, sahabatnya yang mukmin menjawab kesombongan harta dan anak. See you in the... Saat orang kafir menyombongkan tentang harta dan anaknya, sebagaimana yang ada dalam kisah pemilik dua kebun di surat Al-Kahfi, maka sahabatnya yang mukmin menjawab kesombongan ini dengan berkata, Il tarani ana aqalla minka malan wa walada, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Sesungguhnya saat kamu melihat diriku lebih miskin darimu dan lebih sedikit keturunan dan keluarganya di dunia yang fana ini, sesungguhnya aku berharap mendapatkan kondisi sebaliknya di akhirat kelak. Aku berharap agar Allah memberiku sesuatu yang lebih baik dari kebunmu di akhirat kelak. Suatu ketika nanti Allah akan mengirimkan azab dari langit kepada kebunmu ini yang kamu kira akan abadi dan kekal. Azab tersebut bisa saja berupa hujan lebat yang mencabut tanaman dan pepohonan atau petir. Dengan itu Allah mengambil darimu kenikmatan ini dan menghancurkan kebunmu. Lalu kebunmu tersebut berubah menjadi tanah kosong tanpa tumbuh-tumbuhan sedikit pun di atasnya. Kebunmu tersebut berubah menjadi tanah licin sehingga kaki pun tidak dapat berdiri di atasnya, dan setiap orang yang menginjaknya akan terjatuh karena licin. Bisa juga air sungai yang ada di kebun tersebut tiba-tiba masuk ke dalam bumi, maka kamu tidak mungkin dapat menemukannya lagi setelah ia masuk ke dalam perut bumi. Apa yang dikatakan mukmin tersebut akhirnya benar-benar terjadi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 42-44, Allah SWT berfirman tentang orang kafir
yang mendapatkan balasan karena menyombongkan dan membanggakan harta kekayaannya yang berupa kebun kepada temannya yang mukmin, yang miskin. Wa uhilta bithamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Datanglah kehancuran dan kebinasaan terhadap harta dan buah-buahan tersebut akibat sambaran petir terhadap kebun yang dibanggakannya dan membuatnya lalai dari Allah. Musnahlah seluruh harta dan kekayaannya, sehingga dia, orang kafir tersebut, menyesal dan meratapi kehilangan biaya yang telah dibelanjakannya untuk perkebunan tersebut. Penyesalan itu diperlihatkannya dengan membolak-balikkan kedua telapak tangannya sebagai kinayah atas penyesalan dan perasaan meruginya. Saat itu, dia berangan melaksanakan nasihat sahabatnya itu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalimat wahya khawiyatun ala wurushiha artinya tanaman yang penyangganya berjatuhan ke tanah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Allah mengirimkan api yang membakar semua kebunnya sehingga tiang-tiang penyangga tersebut saling berjatuhan. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Keluarga dan anak-anaknya tidak dapat menolongnya dan tidak berguna sama sekali baginya. Tidak seperti yang dia banggakan dan sombongkan selama ini. Dirinya sendiri bahkan tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menghalangi hukuman Allah. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Firman Allah ini merupakan penegasan atas kalimat sebelumnya. Maksudnya, pada keadaan yang penuh cobaan dan bencana tersebut, hanya pertolongan Allah yang ada. Pada saat itu, orang yang baik dan jahat semuanya beriman. Setiap orang baik, mukmin maupun kafir, kembali kepada Allah dan memohon pertolongan Allah, serta tunduk kepada Allah saat azab menimpa mereka. Huwa khairun thawaban wa khairun uqaba. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi balasan dan sebaik-baik pemberi ganjaran bagi wali-walinya yang mukmin. Allah juga menolong mereka dan mengganti milik mereka yang hilang ketika di dunia. Dengan begitu, pahala kebajikan yang berasal dari Allah selalu terbaik, karena Allah sebaik-baik pemberi balasan bagi orang yang beriman kepada Allah. Ayat yang serupa dengan makna ayat ini adalah Surat Al-Mu'min ayat 84. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Apa nasihat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pemilik dua kebun dalam surat Al-Kahfi? Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan, pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah kisah ini merupakan perumpamaan yang jelas bagi orang mukmin dan orang kafir. Perumpamaan seorang laki-laki yang mukmin yang mengesahkan Allah, orang miskin dan soleh yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Laki-laki ini diberi ganjaran berupa surga dan pahala yang agung. Perumpamaan seorang laki-laki yang kafir dan tenggelam dalam kecintaan terhadap dunia, tidak sudi bersosialisasi dengan kaum mukmin. Kedua orang tersebut menurut Al-Kalbi adalah dua orang bersaudara dari suku Makhzum, penduduk Mekah, atau dua orang bersaudara dari Bani Israel. Salah satu dari mereka mukmin dan satu lagi kafir. Ini adalah menurut pendapat Ibnu Abbas dan Muqatil. Laki-laki kafir tersebut memiliki dua buah kebun, pertanian, buah-buahan dan sungai, serta harta kekayaan lainnya. Tetapi ia kufur nikmat, menyombongkan diri karena memiliki harta dan anak yang banyak, serta meragukan hari kebangkitan. Oleh karena itu, Allah menghancurkan kekayaannya dan memusnahkan kedua kebunnya dengan membawa awan hitam yang membawa hujan sangat deras, sambaran petir atau azab. Laki-laki yang kafir itu akhirnya sangat sedih dan menyesal atas segala upaya dan biaya yang dia belanjakan untuk merawat dan mengembangkan semua kekayaannya. Seraya berkata, "Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada." Seandainya aku dahulu mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah yang dianugerahkan kepadaku, dan seandainya aku mengetahui bahwa semua itu adalah kehendak dari Allah dan aku tidak mengingkari Allah. Penyesalan itu muncul dari dalam dirinya, walaupun tidak lagi bermanfaat baginya. Nasihat dan pelajaran yang kedua adalah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah pemilik dua kebun di dalam surat Al-Kahfi adalah bahwa nikmat Allah tetap diberikan kepada orang kafir,
Allah telah memberikan pemilik dua kebun tersebut kekayaan, anak yang banyak, dan para pengikut. Pelajaran ketiga, orang kaya, kecuali yang dirahmati Allah, biasanya sombong dengan hartanya, sangat mencintai dunia, dan merasa status sosialnya lebih tinggi dari orang lain karena kekayaannya. Padahal harta tersebut tidak abadi dan pasti akan berubah. Bisa saja nasib orang kaya tiba-tiba berbalik ke titik nadir dalam waktu 1 hari. Pelajaran keempat, orang mukmin hendaknya tidak hanya berdiam saja bila berhadapan dengan kesombongan orang kafir yang kaya. Dia harus memberinya nasihat dan petunjuk untuk beriman kepada Allah, mengikrarkan keesaannya, dan mensyukuri berbagai nikmat dan anugerah dari Allah. Pelajaran kelima, kecintaan berlebihan terhadap harta terkadang menjadi penyebab seseorang mengingkari hari kebangkitan, kiamat, padang mahsyar, dan berkumpulnya manusia pada waktu itu. Karena orang kaya yang zalim terhadap dirinya, melihat materi sebagai segala-galanya. Tipu daya kecintaan harta tersebut yang membuat ia lupa dan lemah akalnya. Ia menduga bahwa pemberian kekayaan tersebut karena memang dia berhak dan layak mendapatkannya. Sehingga ia pun berkata, seandainya aku dibangkitkan lagi dari kematian, Allah pasti memberiku nikmat yang lebih baik di akhirat, sebagaimana dia telah memberiku nikmat-nikmat tersebut di dunia karena kemuliaanku di sisinya. Pelajaran keenam yang dapat kita ambil adalah dari kisah pemilik dua kebun dalam surat Al-Kahfi adalah, Imam Malik berkata, hendaklah setiap orang yang memasuki rumahnya mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalimat ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu harta karun surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah jika diucapkan seorang hamba. Niscaya Allah Azza wa Jalla menjawab, hambaku telah menyerahkan dan memasrahkan dirinya. Kalimat ini juga terdapat pada kisah laki-laki mukmin yang memberikan wasiat kepada orang kafir tersebut. Tetapi orang kafir itu menolaknya pada saat dia mengira bahwa kebunnya tidak akan pernah musnah, dan pada saat dia membanggakan semua kekayaannya kepada sahabatnya yang mukmin.